syukur kita naikkan kepada Tuhan. Bagi rekan-rekan semua yang ada di rumah, marilah kita akan mulaikan ibadah online kita, ibadah Perokris PTPLN Persero UP2B Sistem Minahasa. Sebelum itu, kita akan berdoa satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan karena berkat rahmat-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Atas perkenanan-Mu Tuhan, kasih setia-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Buat kesehatan dan kekuatan yang masih Engkau berikan ke dalam kehidupan kami ya Bapa. Di dalam kondisi yang seperti ini Tuhan, kami yakin percaya bahwa apapun yang terjadi Tuhan, semua atas izin Engkau Tuhan. Dan kami yakin percaya bahwa semuanya Tuhan akan indah pada waktunya. Kami yakin percaya setiap apapun yang Engkau lakukan Tuhan dalam kehidupan kami, penyertaan-Mu semakin sempurna dalam kehidupan kami ya Tuhan. Karena kami yakin percaya bahwa rancangan-Mu adalah rancangan keselamatan, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Kami mau serahkan Tuhan ibadah kami Tuhan hari ini, biarlah Engkau memberkati, Engkau campur tangan ya Tuhan dari pertengahan, permulaan, hingga boleh berakhir dengan segala baik. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih Tuhan, biarlah Engkau yang beracara dalam kehidupan kami, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baiklah, kita akan memuji dan besarkan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan,
dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Haleluya. Baiklah, sekarang kita akan mendengarkan sebagian dari sabda firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, biarkan mata kita tertuju kepada Tuhan. Seperti rusanya haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Seperti rusanya haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi
isi hatiku, Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh jumpa kembali pada kesempatan ini karena kasih dan anugerah serta pertolongan daripada Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan firman Allah. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, terima kasih untuk kesempatan yang indah kembali Tuhan berikan bagi kami. Dalam ibadah ini kami mau mendengarkan firman Allah. Roh Kudus mengurapi kami yang akan mendengarkan firman Allah, sehingga firman yang kami dengar dapat memberi kekuatan dan peneguhan bagi kami di tengah-tengah menghadapi pergumulan yang begitu besar hari-hari ini. Urapan-Mu atas hamba-Mu, dan kami siap untuk mendengarkan firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Allah terambil dalam buku Perjanjian Lama, yaitu 1 Samuel pasalnya yang ke-17. Kita akan membaca ayatnya yang keempat dan ayatnya yang ke-45 sampai ayatnya yang ke-47. Sekali lagi, pembacaan firman Allah terambil dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 4, kemudian 45 sampai
ayatnya yang ke-47. Demikian firman Tuhan. Lalu tampillah keluar seorang pendekat dari tentara orang Filistin, namanya Goliat. Dari Gat, tingginya 6 hasta sejengkal. Ayatnya yang ke-45, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segenap barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan nyawamu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Puji Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Allah, dan saya akan memberi judul firman Allah pada saat ini, yaitu jangan pernah takut dengan raksasa. Sekali lagi judul firman Allah, jangan pernah takut dengan raksasa. Hari-hari ini dunia sementara diperhadapkan dengan masalah besar, yaitu pandemi virus corona, sehingga membuat manusia tidak berdaya. Masalah virus ini bagaikan raksasa, sehingga seolah-olah sulit untuk dikalahkan, seperti bangsa Israel menghadapi tentara Filistin yang bernama Goliat. Tapi kalau kita bersama dengan Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Masalah sebesar apapun yang kita hadapi, jika kita bersama dengan Tuhan, kita pasti dapat mengatasinya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama melihat firman Allah yang kita baca pada kesempatan ini. Bagaimana seorang Daud yang kecil itu, dia bisa mengalahkan Goliat yang besar. Firman berkata bahwa Daud mendatangi Goliat dengan nama Tuhan semesta alam. Berarti Daud menghadapi Goliat yang besar bukan dengan kekuatannya, tapi dengan kekuatan Allah yang maha kuasa, sehingga Goliat dapat dikalahkan. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak persoalan dan masalah yang kita hadapi di hari-hari ini. Tapi mari jangan kita coba-coba menghadapi masalah dengan kekuatan kita. Kalau kita coba menghadapi masalah dengan kekuatan
kekuatan kita, kita pasti kalah. Seperti bangsa Israel, pada waktu mereka menghadapi raksasa Goliat, mereka mengukur kemampuan mereka tanpa melihat bahwa sebenarnya ada Allah yang besar yang beserta dengan mereka. Dalam menghadapi masalah virus corona, kita tidak perlu panik. Kita tidak perlu takut. Mari kita mau mengandalkan Tuhan. Jangan kita acuh tak acuh dengan setiap anjuran pemerintah. Dengan menjaga jarak, cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir, dan tetap menggunakan masker. Kalau bukan untuk urusan yang sangat penting, mari tetap di rumah saja. Karena dengan demikian, jika kita dapat mengikuti semua anjuran yang disampaikan oleh pemerintah sesuai dengan protokol kesehatan, maka sebesar apapun masalah virus corona yang kita hadapi, bagaikan menghadapi raksasa itu, kita pasti bisa mengalahkannya. Itulah sebabnya firman Allah berkata, jangan pernah takut dengan masalah yang bagaimanapun besarnya itu, kalau kita menyadari bahwa ada Tuhan yang beserta dengan kita. Tetap mengandalkan Tuhan, pasti kita akan mengalami kemenangan. Dalam Keluaran pasal 14 ayatnya yang ke-14, firman berkata, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah bersama kita akan kalahkan masalah apapun yang kita hadapi, termasuk masalah yang besar ini, yaitu virus corona, dengan tetap berdoa, rajin membaca firman Allah, dan setia beribadah kepada Tuhan, sehingga kita akan mengalami kemenangan. Karena sesuai dengan firman Allah berkata, Tuhan berperang ganti kita untuk kita bisa meraih kemenangan. Puji Tuhan. Demikian firman yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Kiranya dalam menghadapi berbagai persoalan dan masalah yang kita hadapi di hari-hari ini, jangan sampai kita mengandalkan kekuatan. Kekuatan kita sangat terbatas, tapi mari kita andalkan Tuhan. Seperti Daud menghadapi raksasa Goliat dengan tetap mengandalkan Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam firman Allah, bahwa raksasa itu datang dengan lembing dan tombak dan perlengkapan senjata yang lengkap pada waktu itu. Tapi Daud berkata, aku datang dengan nama Allah semesta alam, Tuhan yang Maha Kuasa. Saya percaya bersama dengan Tuhan kita akan diberi kemampuan untuk menghadapi berbagai persoalan masalah yang kita hadapi sampai kita meraih kemenangan yang dijanjikan oleh Tuhan.
Puji Tuhan, demikian firman Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang memberi kekuatan dan memberi peneguhan bagi kami, sehingga kami tidak takut menjalani hidup ini, walaupun hidup ini diwarnai dengan persoalan dan masalah yang begitu besar. Karena janji Tuhan bagi kami adalah kemenangan. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya, yang berjanji menyertai dan memberi kemenangan bagi kami. Pada kesempatan yang indah ini ya Tuhan, kami mau berdoa untuk seluruh orang yang terlibat dalam organisasi PT PLN Persero UP2B Sistem Minasa, mulai dari manajer unit Bapak Mudakir, manajer-manajer bagian, supervisor, dan seluruh staf fungsional, seluruh tenaga ahli daya, cleaning service, driver, dan security, serta siswa dan mahasiswa PKL. Kami pun berdoa biar kiranya sistem kelistrikan interkoneksi Sulawesi Utara sampai di Gorontalo dan Sulawesi Tengah dan Barat agar terhindar dari gangguan dan pemadaman dari pembangkit listrik dan seluruh jaringan. Kami pun mendoakan untuk pengurus dan anggota Perokris di PLN UP2B Sistem Minasa agar dapat menjadi berkat di kantor ini, baik untuk sesama orang Kristen maupun dengan pegawai yang beragama lainnya ya Tuhan. Kami pun mendoakan agar Tuhan mendatangkan pegawai-pegawai yang adalah anak-anak Tuhan di kantor PLN ini, baik melalui rekrutmen baru maupun penugasan dari tempat lain, agar nama Tuhan dipuji dan dimuliakan di tempat ini, diberkati dan memberkati lingkungan kantor dan sekitarnya. Kami pun berdoa untuk rencana pembuatan ruang serbaguna yang akan digunakan sebagai tempat ibadah Perokris dalam kompleks kantor UP2B Minasa, agar anggota Perokris boleh beribadah tanpa terganggu dengan pelaksanaan kegiatan kantor yang bertepatan waktunya ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga. Kami pun berdoa untuk bangsa Indonesia, baik presiden dan wakil presiden, para menteri dan jajaran eksekutif, seluruh wakil-wakil rakyat legislatif, dan para pihak penegak hukum, mulai dari instansi tertinggi di pusat sampai ke daerah dan pelosok Nusantara, khususnya di kota Tomohon ini. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan, komitmen dan tanggung jawab yang baik dalam mereka melaksanakan tugas mereka. Kami berdoa untuk jajaran pimpinan dan seluruh pegawai PT PLN Persero, mulai dari jajaran direksi, divisi bisnis regional, unit induk, sampai ke unit pelaksanaan. Kiranya Tuhan memberkati PLN menjadi perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang, unggul dan terpercaya, dengan bertumbuh pada potensi insani. Khususnya kami mendoakan untuk seluruh anak-anak Tuhan di PT PLN Persero, kiranya diberkati dan dilindungi Tuhan, agar dapat menjadi garam dan terang dunia, memberi hidup dan kerjanya
sebagai kesaksian iman di PT PLN Persero. Kami pun berdoa untuk pandemi COVID-19 agar cepat selesai dan kami semua bisa terhindar dari COVID-19 ini, sehingga kami dapat beraktivitas, kami dapat bekerja dengan bebas dan leluasa tanpa merasa takut dan gentar, karena kami tahu bahwa ada Tuhan yang selalu siap untuk menolong kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Kami sudah berdoa, biar kiranya Tuhan adalah Allah yang mendengar dan dapat menjawab setiap permohonan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baiklah, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang sangat memberkati yang dibawakan oleh Pendeta Januri Lumingkewas. Kita akan segera menutup ibadah Perokris ini. Angkat pujian sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di akhir dari ibadah kita, mari kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya anugerah dan berkat dari Allah Bapa, kasih dan sayang dari Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat, serta persekutuan, penghiburan, dan kekuatan dari Allah Roh Kudus tinggal apalah menyertai dan menjadi bagian kita semua dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Baiklah, ibadah kita telah selesai. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Januri Lumingkewas yang telah membawakan sabda firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, biar pelayanan semakin ditambahkan, keluarga dilindungi oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga buat rekan-rekan yang mengikuti ibadah ini dari permulaan hingga boleh berakhir. Tuhan Yesus memberkati. Untuk pengumuman, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada mereka yang berulang tahun. Pada tanggal 13 Mei, Reski Patabang. Tanggal 18 Mei, Liana Tampanguma. Kami mengucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur, sehat selalu, sukses ke depannya, apa yang dicita-citakan, apa yang diinginkan, Tuhan Yesus memberkati. Kami juga mengikuti himbauan dari pemerintah kepada rekan-rekan sekalian yang berada di rumah agar tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, tetap lakukan social distancing, tetap di rumah, tetap banyak berdoa, biar kita berdoa bersama-sama agar pandemi COVID-19 bisa berakhir dengan segera. Inilah rangkaian ibadah Perokris hari ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih.
Tuhan Yesus memberkati.